ya. Jadi harapannya adalah besok pagi ya kan, kalian setelah pretest ya kan, habis itu langsung mengerjakan aja ya. Semakin cepat akan semakin baik gitu ya. Kalau umpama kalian mengerjakannya itu terstruktur, paling enggak sebenarnya 1 atau 2 jam ini udah selesai. Tapi kalau kalian mengerjakannya tidak terstruktur ya, ya wes selesai ya. Jadi kalian ya molor juga gitu. Sebenarnya kalau umpama modulnya udah dikasih ya. Sudah dokter untuk Oh ya, kutub. udah. Modulnya itu modul lama yang dikasih. Nanti lewat siapa ya yang WA aku nanti tak kasih modul yang terbaru ya, ya Rizky Saputra. Nanti tak kirim ke Rizky Saputra ya modul terbarunya agar belajarnya nanti pakai modul yang terbaru aja. Terus pretestnya saya ambil dari banyak di pengantar praktikum ini. Jadi kalau umpama kalian dengerin di pengantar praktikum kayaknya sih besok waktu pretest bisa semua ya. Terus habis itu ini ya aturan standar praktikum ya kan on time ya. Karena kan ini PJMK-nya Dokter Rahma ya. Jadi kalau bisa jangan ada yang coba-coba tidak on time ya kan. Kalau tidak on time langsung di inhal. Kalau inhal ya udah nilaimu udah hilang ya, nggak ada pengampunan ya. Ini sudah sesuai dari aturan awal ya, sudah saya sampaikan terlebih dahulu. Terus habis itu selain on time, ini juga jangan lupa pra praktikumnya dikerjakan. Ya, jadi kalau tidak mengumpulkan ya pra-pratikum ya kan, maka nilai kalian, nilai laporan langsung dianggap nol. Jadi belum ada di buku kalian, tapi sudah berkali-kali sudah berkali-kali kejadian. Awalnya mungkin saya suruh ngerjakan di luar lab ya kan, tapi kok tidak ada efek jerah. Jadi pra-pratikum jika tidak dikerjakan maka nilai praktikum langsung otomatis nol. Diingat-ingat ya. Jadi jangan sampai lupa mengerjakan pra-pratikumnya. Jadi yang pertama adalah on time, yang kedua adalah pra-pratikumnya, ya. Terus yang ketiga kalian akan mengerjakan apa itu namanya? Kalian akan pretest ya kan? Terserah mau kamu kerjakan nggak kamu kerjakan ya terserah itu kan pretestmu nilai-nilaimu ya. Jadi itu pilihanmu ya kan? Terus habis itu tolong besok yang perempuan ya memakai jilbab yang tidak gelombor-gelombor. Artinya adalah jangan pakai kalau umpama pasmina yang panjang ya kan itu ber bisa ya bisa keluar atau gimana gitu ya. Kalau enggak dimasukkan ya jadi baju kerudungnya yang perempuan khusus yang perempuan kerudungnya dimasukkan di dalam jas labnya gitu ya. Sepatu harus benar-benar tertutup ya. Sepatu harus benar-benar tertutup karena besok kita harus kita praktikumnya adalah praktikum anu ya, sputum ya. Jadi kita sama-sama menjaga. Lalu untuk HP, kalau mau bawa HP-nya silakan ya. Saya tidak melarang, tapi HP tidak boleh diletakkan di meja. Ya, kalau nanti HP diletakkan di meja, terus terkontaminasi sama bakteri atau itu adalah apa itu namanya TB, ya kan? Berarti kalian tidak boleh anu, wah ini gara-gara yang kemarin nggak boleh. Ya, itu kan kesalahan kalian sendiri. Sudah diingatkan terlebih dahulu ya bahwa HP atau alat elektronik kalau mau bawa silakan bawa, saya ndak ngurus wes ya. Tapi itu adalah maksudnya kalau ada apa-apa konsekuensi dirinya sendiri gitu ya. Terus habis itu
bisa tidak ditaruh di meja karena besok beneran akan mengerjakan sesuatu yang patogen. Patogennya bukan patogen kepada yang lainnya, tapi patogen kepada manusia. Jadi, kalau kalian besok benar-benar tidak sesuai ya prosedur, maka kalau umpama besok terkontaminasi bakteri yang ada, ya kan, jangan menyalahkan FK atau jangan menyalahkan laboratorium karena kan sudah dibilangi dari awal ya. Terus masker ya, masker wajib memakai masker. Ya, wajib yang paling penting adalah wajib memakai masker. Kalau handscoon, saat kamu mengerjakan baru wajib memakai handscoon. Handscoon kalau tinggal nulis ya kan, tinggal nulis ke laporan, handscoon langsung dibuang. Jadi dikerjakan dulu sampai selesai. Kalau sudah selesai, handscoonnya baru dibuang. Gitu ya, dibuang baru cuci tangan baru ngerjakan. Ya, jangan sampai handscoonmu ya kan menjadi perantara bakterinya. Jadi habis ngerjakan terus mana nulis gitu pakai ballpoint. Udah ya selesai perkara ya, bakterinya pasti ikut. Kayak gitu ya. Itu diingat-ingat. Untuk yang lain-lain bisa dibaca sendiri ya. Jadi sepatu tertutup. Kalau sepatunya nggak tertutup, saya lihat saya keluarkan dari lab. Saya nggak ini lagi ya, nggak ada pemaafan. Pokoknya kalau sepatu tidak tertutup, keluar dari lab. Karena itu akan membahayakan kalian sendiri. Ya, udah. Ada pertanyaan sampai sini tata tertibnya? Nggak ada ya. Ada pertanyaan nggak? Halo, halo. Belum. Belum ya? Oke, oke. Saya lanjutkan aja ya. Oke, besok kalian akan apa itu praktikum sputum. Jadi ingat ya, sputum itu adalah dahak ya kan. Jadi sesuatu yang nggak bagus pokoknya ya. Terus habis itu dan infeksius. Nah, praktikum analisa sputum itu besok harus sebenarnya harus dilihat dulu sesuai dengan indikasinya ya. Jadi dibaca di buku petunjuknya ya kan indikasi pemeriksaan sputum itu apa saja. Nah, besok itu kita mau melakukan apa? Cuma melakukan ini saja. Jadi analisa makrosputum ya kan. Terus mikrosnya itu nanti ada 4 ya, sama seperti ini. Jadi natif itu cuma bikin hapusan, terus habis itu langsung dilihat, ya. Terus pengecatan gram, BTA, sama GIMSA. Yang lainnya nggak dikerjakan. Kalau ini dibagi, satu kelompok dibagi, ada yang megang makros, ada yang megang natif, ada yang megang gram, ada yang megang BTA, ada yang megang GIMSA, ya kan? Nanti ini 1 jam udah selesai, ya kan? Kalian bisa istirahat atau cepat pulang ya, karena besoknya libur ya, gitu. Wes, kita mulai ya. Yang pertama adalah makros ya. Nanti makros ini jadi ambil ya kan seputumnya kan besok itu ditaruh di tengah ya jadi nggak satu kayaknya seingatku adalah nggak satu kelompok itu nggak dapet satu jadi nanti itu ditaruh di tengah gitu terus habis itu kalian ngambilnya ya ngambil yang itu gitu loh nanti ada 2 lab jadi lab 2 sama lab 3 nanti masing-masing ada seputumnya ya jadi yang makros ya dimasukkan di cawan petri ya, petri dish. Jadi ini petri disknya ya, yang apa itu namanya apa dari kaca ya kan? Kamu ambil, jadi petri dish ini dalamnya itu steril ya. Terus kamu ambil pakai ose. Kamu ambil pakai ose ya. Osenya harus dipanaskan dulu ya.
Osennya dipanaskan dulu di bunsen ya. Jadi osennya yang kamu pakai ini dipanaskan dulu sampai dia berpijar di atas bunsen. Setelah itu diangin-angin, lah ambil ambil seputum terus dimasukkan di petri dish. Ya, dimasukkan di petri dish ya kan. Terus dilihat pakai loop atau kaca pembesar. Sebenarnya nggak usah loop aja, ya wis bisa ya. Kamu lihat pakai mata kepala ya kan. Kamu lihat ya kan. Itu kayak warnanya ya kan. Terus habis itu besok kalau bau ndak usah ya, kecuali bau. Jadi bau tidak usah diperiksa ya, karena aerosol ya. Jadi selain bau, jadi warnanya, konsistensi kan nanti kan di waktu diambil tuh, oh konsistensinya gimana? Ada yang cair kah? Ada yang gimana ya kan? Itu yang ditulis ya. Jadi makros cuma begitu aja. Oh ada ini enggak ada apa bekas makanannya enggak kayak gitu serat-serat makanannya biasanya kalau umpama sputum dan orangnya habis makan nah biasanya pasti ada sisa-sisanya di sebelah sini ya atau unsur-unsur khusus ya pokoknya kecuali bau jadi besok di anu kan di apa kalau umpamanya dosennya anu loh baunya gimana maaf dok kemarin waktu apa itu namanya kuliah anu kuliah pengantar sudah dibilang bahwa yang bau tidak usah karena aerosol gitu ya. Jadi yang khusus yang bau tidak diperiksa. Ya. Jadi jadi ini dilihat ya, apakah mukoid atau purulen, apa ada darahnya kayak gitu-gitu ya. Warnanya kuning atau putih kayak gitu. Jadi nanti dilihat. Nah, ini biasanya kayak gini nih. Kayak kayak yang ya, wis pokoknya yang bloody. Terus apakah dia saliva? Kalau yang saliva ini jelas ya, kita ngambilnya itu yang sputum, bukan yang saliva. Kalau saliva pasti yang dia air aja. Jadi kelihatan dia itu serus atau yang air kayak gini. Jadi kayak air putih kayak gitu itu coba warnanya berbeda. Yang kita pakai adalah yang mukoid ya, atau yang purulen kalau umpama dia ada infeksi sesuai dengan kuliahnya dokter pipit yang tadi ya. Terus biasanya kalau dia TB, pasiennya TB biasanya dia itu bloody. Jadi ada darah-darahnya kayak gitu ya. Terus habis itu yang makrosnya. Ini kalau umpama ada anunya ya, ada apa bronkial atau apa itu namanya yang ini unsur-unsur khusus lainnya ya kalau memang dia ada harusnya sih besok nggak ada harusnya ya tapi nggak tahu lagi kalau emang pasiennya infeksi nemen ya wes ya paling ya ditemukan tapi ya dicari aja ya biasanya akan masuk di sini nah yang kedua yaitu hapusan natif ya ini masuk ke mikros ya yang makros sudah jelas ya cuma dimasukkan ke sini terus dilihat boleh dilihat boleh dilihat dari mata langsung atau pakai ini ya pembesaran. Oh ini kalau langsung nggak kelihatan. Ternyata waktu dipakai kaca pembesar ada ini sisa-sisa makanannya. Boleh ya. Itu yang makros. Selanjutnya adalah yang mikros. Mikros itu ada 4 ya. Yang mikros, jadi yang dipakai adalah objek gelas, ya, terus sama ose. Jadi osenya habis ngambil ya, terus ditaruh di petri dish atau ditaruh di kaca objek, osenya langsung dipanaskan lagi ya, langsung dipijar. Kenapa? Kalau osenya masih ada seputumnya, mbok taruh nanti temenmu nggak tahu kena sekutumnya yang ada di meja kayak gitu. Jadi OSE ini setelah mengerjakan langsung harus dipijar pakai apa itu namanya pemijar apa itu
ini pemijarnya ya. Terus habis itu yang mikros yang pertama yaitu yang natif. Ya, natif itu pakai objek gelas ya. Ini namanya objek gelas. Pasti udah tahu ya ini objek gelas ya. Objek gelasnya yang kalian dapat itu pasti burem koyok gini ya, meskipun baru buka ini ya. Jadi ini sebelum kan ini ada dua ya, ada yang bisa ditulis ya di atasnya, ada yang lunyu ya, lunyu kok apa yang nggak bisa ditulisi, ada yang agak kasar itu yang bisa ditulisi. Jadi yang agak kasar yang bisa ditulisi itu ditulis dulu identitasnya ya kan. Terus habis itu dilewatkan di atas api dulu ya, satu atau dua kali. Nah, nanti ini kacanya akan jadi jernih gitu ya. Terus kalau yang natif kamu ambil pakai oses putumnya, kamu taruh di atasnya ya, di atas ini ya kan. Terus langsung ditutup pakai apa itu namanya cover glass. Ya, setelah itu sudah diratakan ya, diratakan. Terus habis itu ditutup pakai cover glass. Habis itu langsung dilihat di mikroskop. Ya, jadi habis sekutumnya diambil, ditaruh di sebelah sini, cek, 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 diratakan, ya boleh diratakannya biasanya 2 kali 3. Dua gimana dok? Dua itu dari sini ke sini itu 2, sana ke sananya 3. Jadi modelnya adalah seperti ini. Ini 2, ininya 3. Ya, jadi 2 kali 3, terus ditutup pakai cover glass. Setelah ditutup, ya kan, langsung dilihat di bawah mikroskop, gitu ya. Terus habis itu ini ya, ukurannya 2 kali 3 ya. Jadi ini tingginya itu 2, lebarnya itu 3. Nanti dilihat ya kan, di pembesaran 40 ya, berarti 400 ya kan, 10 sama 400. Ya, 40, 10 sama 40. Yang dilihat apa? Tuh, yang dilihat adalah faktor-faktor lainnya, dan yang dilihat adalah sel epitel sama neutrofil kalau kelihatan. Biasanya sel epitel yang lebih terlihat. Ya, ya. Jadi bakterinya nggak usah. Jadi lihat ada sel epitelnya apa enggak, terus ada yang lain-lainnya enggak, bakterinya kelihatan atau enggak. Biasanya kalau bakterinya masih hidup, dia di natif pun kelihatan. Jadi kayak gerembet, 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 gerembet kayak gitu. Ya, di natif itu cuma ngelihat, oh dia ini sudah bagus enggak, sel epitelnya berapa kayak gitu ya. Terus atau ada yang lainnya, kalau orangnya itu berdarah, apa ada darahnya apa enggak, terus habis itu ada spiralnya apa enggak, itu yang dilihat. Berapa kali dok? Jadi kamu puter itu ya, di mikroskopmu itu harus 10 kali minimal. Jadi yang di laporanmu itu 10 sampai 20 kali. Jadi 1, 2, 3. Jadi di shred itu diputer sampai 10. Jadi 1 kali lapang pandang kamu hitung ada ketemu apa. 1 lapang pandang lagi kamu lihat lagi ketemunya apa. Gitu. Itu untuk yang natif. Jadi cuma dioles-oles ya kan, terus ditutup cover gelas, terus habis itu dilihat di mikroskop. Udah selesai. Itu yang natif ya. Terus yang kedua adalah pengecatan gram. Pengecatan gram ini ada berbeda dari yang buku petunjuknya yang ada di bukumu sekarang. Ya, ini nanti saya kasih ya, yang pengecatan gramnya. Pengecatan gramnya itu ada gram gram A, gram B, gram A, gram B, gram C, sama gram D. Nah, nanti dilihat ya, gram A itu isinya apa, gram B itu isinya apa, gram C itu isinya apa, gram D isinya apa. Ya, ada kristal violet, ada lugol, ada alkohol, sama ada safranin. Jadi yang A itu setelah kalian Jadi ini ya, setelah kalian bikin ya, kamu ambil seputumnya ya kan, terus habis itu diratakan 2 kali 3, terus ditunggu sampai kering.
Setelah ditunggu sampai kering ya kan, makanya harus yang tipis ya, 2 kali 3, terus habis itu tipis. Nah, ditunggu sampai kering. Setelah kering ya kan, setelah kering, kamu lewatkan ini yang ada seputumnya tadi, dilewatkan di atas bunsen 2 sampai 3 kali. Jadi ngek 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 3 kali gitu ya, di atas apinya ya, api bunsennya. Nah, kalau sudah, ini kan udah kering, udah dilewatkan, itu difiksasi namanya. Setelah difiksasi, maka ini baru bisa diwarnai, gitu ya. Diwarnainya pertama diguyur pakai gram A. Jadi yang 2 kali 3 tadi diguyur pakai gram A selama 1 menit. Jadi harus nungguin ini. Kalau aku sih biasanya pakai jam ya. Umpama yang besar dari satu, nanti dia muter lagi sampai ke satu lagi itu kan 1 menit ya. Jadi drama terus dibilas pakai air ya, pakai ini. Dibilas pakai air ya kan? Dibilas pakai air, terus habis itu gram B 1 menit juga, digenangi 1 menit, dibilas lagi, ya kan? Terus gram C itu alkohol, jadi alkoholnya terus di agak digoyang ya, digoyang sampai luntur warnanya. Habis itu dibilas, biasanya sih sekitar 15 detik, ya. Terus terakhir adalah gram D. Gram D itu safranin. Safranin itu di apa diguyur safranin 30 detik, habis ditunggu 30 detik, terus dikasih air lagi, dibilas ror gitu ya. Habis itu sudah dikeringkan. Dikeringkan bisa dimiringkan gini terus atau diangin-angin gini. Sudah kering baru dilihat di bawah mikroskop gitu ya. Nah, ini nanti jadinya kayak gini ya. Yang dilihat apa? Yang pertama yaitu sel epitel ya, sel epitel dan sel radang. Sel epitel dan sel radangnya itu dilihat di pembesaran 400 atau nanti ini yang di bawah itu tulisannya 40 ya. Itu dilihat terus dihitung. Nah, nanti dihitung kamu masukkan di sini. Kalau nanti dapatnya 1 sampai 9 sel epitel ya kan berarti dia +2. Jadi sel epitel sendiri, sel radang sendiri. Jadi ada sel epitel sendiri, sel radang sendiri. Masing-masing dihitung. Sesuai dengan ini. Kalau umpama didapatkan dalam satu lapang pandang itu 9, oh berarti +2. Kalau didapatkan sel radangnya lebih dari 11 atau 15, oh, +3. Jadi ini dilihat 20 kali lapang pandang. Harusnya sih 10 aja cukup ya. 10 lapang pandang di rata-rata dapatnya berapa sel. Setelah itu baru dimasukkan ke sini. Jadi, oh sel epitelnya +2 karena rata-ratanya didapatkan 10 sel per lapang pandang kecil. Ya, lower lower apa ini lapang pandang kecil ya. Jadi yang dilihat itu sel radangnya juga sama. Dilihat 10 lapang pandang, terus habis itu di rata-rata dapatnya berapa baru dimasukkan dikonversikan ke sini. Oh, ternyata sel radangnya banyak lebih dari 25. Ya udah berarti +4. Kayak gitu. Ya. Terus habis itu kamu ambil minyak emersi ya, minyak emersi terus habis itu lihat di pembesaran 100 atau 1000 ya kan, yang di apa itu namanya, di yang di bawah itu kamu ganti yang di 100 ya kan, terus baru kamu lihat bakterinya ada bakteri apa aja, terus bakterinya dihitung, setelah dihitung sama dimasukkan dikonversi ke sini ya. Dah, gram cuma begitu saja. Ya, gram cuma begitu saja. Nanti kalau sel epitelnya itu lebih dari 3 plus atau 4 plus, berarti kamu bisa bilang bahwa sputumnya ini adalah saliva atau dengan kualitas yang buruk. Kalau di bawah itu +1 atau +2, maka dia sputumnya bagus gitu. Kalau mikroorganismenya atau bakterinya sesuai yang kamu temukan. Udah. Terus habis itu pengecatan ZN.
Pengecatan ini nomor tiga ya. Satu, dua, tiga. Ya, pengecatan nomor tiga, mikroskopis nomor tiga. Itu nanti kalian sudah dapat ini, ya. Kalian sudah dapat ini yang sudah ada bakterinya, ya. Sudah difiksasi. Jadi tinggal kalian fiksasi di atas bunsen aja. Habis itu kamu lakukan pengecatan. ZN, ya, ZNA itu nanti kamu genangi, terus kamu ambil, kamu taruh di tempatnya yang buat mewarnai, kamu ambil ini, kamu panaskan, terus kamu lewatkan api di bawahnya, ya, sekitar 3 kali atau 4 kali. Nah, ini jangan sampai dia di atasnya itu mendidih, nggak boleh mendidih. Ya, jadi ZNA di atas itu dipanasi. Terus kalau udah ada asap-asapnya berhenti. Terus habis itu dipanasi lagi. Kalau udah ada asap-asapnya berhenti. Nah, itu dikerjakan sampai 15 menit. Ya, pokoknya jangan sampai belkutuk-belkutuk. Kalau belkutuk-belkutuk berarti ininya hancur. Ya, jadi 15 menit itu cuma sampai asap berhenti gitu. Bisa sampai 3 kali, habis itu diberhentikan. Ya, terus diangin-anginkan biar dia nggak panas gitu. Terus habis itu sama, diguyur pakai air ya kan. Habis itu dikasih ZNB ya, dikasih ZNB setelah 15 menit terus ininya udah nggak panas, diguyur pakai air terus habis itu dikasih ZNB. ZNB itu sampai dia warnanya luntur ya. Jadi warna merah-merahnya itu luntur ya kan. Terus habis itu dicuci pakai air, habis itu ZNC-nya dimasukkan di atasnya. Ya, ini nunggu 1 menit. Kalau sudah kalau sudah 1 menit ya kan, kalau sudah 1 menit, terus dibuang, terus diguyur lagi pakai air. Nah, ini sudah siap. ZN-nya, Zell Nielsen-nya udah siap ya kan. Terus dilihat di pembesaran 1.000 aja ya. Ini ya kan nanti jadinya biru karena metilen blue yang terakhir ya kan. Terus habis itu dilihat di pembesaran 1.000 ya kan. Bakteri batang berwarna merah ya, yang dicari adalah bakteri batang berwarna merah dengan latar belakang biru. Jadi yang merah-merah yang kamu hitung. Selain merah biarin aja, gak ngurus ya. Terus habis itu yang merah kamu hitung ya kan, sampai berapa dok? Sampai 50 lapang pandang. Karena nanti kamu konversi sesuai dengan yang di sebelah sini. Ya, nanti ini juga kuliah pengantarnya saya kasihkan juga. Ya, sama modul yang terbaru. Ya, oke? Udah, nanti kamu, oh skornya 13, oh skornya 12. Udah, selesai begitu saja, ZN. Ya, oke? Terus yang terakhir adalah ya, 2 kali kamu keringan, habis kering kamu masuk di apa dilewatkan di bunsen, difiksasi, habis itu digenangi gimsa, ya kan? Digenangi gimsa yang agak banyak, terus tinggal nunggu 20 menit. Ya, jadi ini udah nggak ada buffernya yang ada di FK. Jadi gimsanya udah jadi. Jadi cuma digenangi aja selama 20 menit. Jadi yang pertama kali dikerjakan untuk mikroskopis adalah gimsa. Karena gimsa harus digenangi 20 menit gitu ya. 20 menit, habis sudah selesai 20 menit, 20 menit ya kan. Kamu buang gimsanya terus dicuci. Habis dicuci, dilihat di bawah mikroskop ya. Yang dilihat apa dok? Nanti yang dilihat adalah ada enggak sel epitelnya, ada enggak sel radangnya, ada enggak sel darahnya, itu yang nanti dilihat. Kalau emang itu enggak ada semua ya sudah selesai ya. Pokoknya gimsanya dikerjakan gitu ya. Sudah selesai begitu. Ada pertanyaan? Sampai menggos-menggos. Sudah ya? Oke ya. Halo, halo, saudara-saudara.
Sudah ya? Oke, nggak Ya ada dokter. pertanyaan ya. Nggak ada pertanyaan ya. Oke,